Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang gak masalah untuk mendengar lagu sekuler asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19.
Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam KUL, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Luar biasa, amin. Saya lihat wajah-wajah penuh dengan sukacita, senyum mengambang di bibir Bapak Ibu, menandakan bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, baik dan penuh dengan sukacita, amin. Pastikan keadaan kita luar biasa. Karena Tuhan yang luar biasa itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Kekallah kuasamu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah dan tidak pernah digantikan oleh apapun juga. Pagi hari ini setiap umatmu datang dengan ucapan syukur, dengan segenap hati kami memuji, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pujian yang kami naikkan, biarlah Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami Tuhan. Lawat setiap kami dengan kasih kuasa-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Dan ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya bagimu kemuliaan kami, Engkau yang layak. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Nyanyikan bersama. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Bagi Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Ini pujian kami Tuhan, umat-Mu. Haleluya, amin.
Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia. Engkau layak. Angkat tanganmu, nyanyikan. Bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi katakan segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Pujianmu bagi Dia, Raja mulia, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala kemasyuran kami bawa bagimu, Tuhan. Segala terbaik bagimu, ini seluruh hidup kami Tuhan. Kami bawa sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dia dalam haleluya. Hosana bagimu Tuhan, ya nama
nama Shangyara Labo. Yara Laba Takura Laba Yara Laba Yara Laba Yara Laba Shangyara Labo. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagimu ya Tuhan Allah kami. Urabaka Shangyara Laba Yara Laba Yara Laba Yara Laba Yara Laba Yara. Sungguh kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami saat ini. Kami mau bebas untuk menyembah Engkau. Kami bebas untuk memuliakan Engkau. Kami merdeka, kami bersuka cita karena Engkau telah membebaskan setiap kami dari setiap sakit penyakit, setiap kutuk, setiap belenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah umat yang telah dimerdekakan oleh kasih Yesus. Rabakasyana dalamu, adakah suaramu sekali lagi kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Rabakasyana dalamu, ya dalamu, Dia dalamu, sikya dalamu, ya dalamu. Haleluya, haleluya. Biar Engkau melawat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Biar Roh-Mu berkarya bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai selamanya Anak domba bertata, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Mari puji Dia sampai selamanya. Anak domba berkata, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya. Anak domba berkata, kami datang bersujud di hadapan-Mu ya datang bersujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi nyanyikan sampai selamanya. Anak domba bertata, datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji. Haleluya.
berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Engkau berikan bagi bangsa kami. Kami berterima kasih bagimu Yesus. Kasih kuasa-Mu yang dahsyat luar biasa, mampu membebaskan, bahkan memerdekakan setiap kami umat-Mu, setiap belenggu dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami adalah umat yang merdeka. Kami adalah umat yang telah dibebaskan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar setiap pujian kami naikkan bagimu, bukan karena berkat yang Kau berikan, tapi karena Engkau layak untuk terima pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami umat-Mu, kami bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang membutuhkan kasih Tuhan, bangsa yang memerlukan keselamatan daripada Tuhan. Biarlah sungguh kemerdekaan dari segala aspek terjadi bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati pemerintahan yang ada saat ini. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Menteri Kabinet Merah Putih sampai kepala daerah semua Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka. Biar mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Setiap keputusan, kebijakan, undang-undang yang akan dibuat, biarlah bersumber daripada hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah perekonomian bangsa Indonesia tetap kuat di tengah-tengah resesi ekonomi global yang sedang melanda seluruh dunia. Kami percaya berkat Tuhan mengalir bagi bangsa kami. Diberkatilah sumber daya alam yang ada di bangsa kami. Diberkatilah sumber daya manusia yang ada di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada sinergi yang luar biasa untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan bangsa ini. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Untuk TNI dan Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan bangsa kami. Sia-sia mereka berjaga-jaga tanpa kekuatan daripada Tuhan. Karena mereka terbatas. Oleh sebab itu saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa daripada Tuhan mengalir, memampukan mereka untuk dapat berjaga-jaga menjalankan tugas yang diemban di bahu mereka Tuhan, dan kekuatan daripada Tuhan. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah kesehatan mereka, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Untuk Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan para wakil gembala yang ada. Kami berdoa memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Visi misi yang telah Kau berikan dalam kehidupan mereka, biar mereka tetap kuat untuk untuk bekerja Tuhan. Bagi kerajaan Allah, mampukan mereka Tuhan kemanapun mereka pergi untuk memberitakan Injil dan kabar baik. Ada tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka. Diberkatilah penggembalaan, pelayanan, keluarga, bisnis usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami terkasih, Bapak Pendeta Sony Waplau, dan juga Ibu Gembala kami yang terkasih, Ibu Lida Waplau. Terima kasih atas kedua hamba-Mu yang Kau tempatkan di tengah-tengah kami menjadi pemimpin kami, orang tua kami. Kami lepaskan berkat bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, hikmat, marifat, kesehatan terus Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, berlari semakin kuat
berjalan tidak menjadi letu Tuhan. Bahkan mereka terbang tinggi seperti burung Raja Wali, melewati setiap masalah hidup yang ada. Sebab Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati penggembalaan baik di Ambon maupun di Jakarta. Berkati pelayanan mereka kemanapun mereka pergi untuk melayani, memberitakan Injil kabar baik. Sungguh Tuhan menyertai mereka. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Khususnya di kota Ambon Tuhan, biarlah visi dan misimu dinyatakan melalui kehidupan kedua hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Ambon bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap para leaders yang ada, untuk setiap pengerja yang ada di GB House of Glory Ambon Tuhan. Urapi, berkati, mampukan kami untuk tetap melayani Engkau Tuhan. Dengan sukacita dan pengurapan daripada Tuhan. Bergandengan tangan dengan satu hati. Membawa banyak jiwa-jiwa datang. Memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang Engkau pilih, Engkau berkati setiap mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka, di dalam keluarga mereka, bahkan di dalam setiap pergumulan mereka. Engkau ada bagi mereka, menjadi sumber jawaban bagi setiap mereka. Saat ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang di dalam kekecewaan Tuhan memberikan pengharapan yang baru, yang putus asa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka semakin kuat di dalam Engkau. Menaruh harapan iman mereka semakin kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat kekasih Tuhan, ada jemaat-jemaat yang berdampak, garam dan terang dunia. Kemanapun mereka pergi Tuhan, supaya orang melihat sungguh ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persembahan yang kami bawa. Persembahan diakonia, persembahan syukur. Bahkan perpuluhan dan pembangunan gedung gereja yang baru Tuhan. Kami bawa dengan ucapan syukur, dengan sukacita di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami adalah umat-umat merdeka. Kami adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama saya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Berikan dulu high five, tos kiri kanan, katakan mari puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hey. Mari kita memuji Tuhan, kita melompat, kita menari bagi Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan. Mari semua nyanyi haleluya, nyanyi dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus pembebas. Sekali lagi nyanyikan. Mari semua nyanyi haleluya, nyanyi dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus pembebas. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Oh, 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 oh. Mari semua nyanyi haleluya, nyanyi dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan. Sekali lagi umat Tuhan sendiri nyanyikan. Mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nyanyi dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, tebus pembebas. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji
bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sekali lagi nyanyikan. Aku bebas. Haleluya. 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 Saya melihat tangan-tangan terangkat. Umat yang telah bebas, yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Angkat tanganmu. Kita berikan sekali tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Biarlah setiap pulau-pulau, kaum dan bahasa memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama nyanyikan. Puji Tuhan, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja, menyambut Sang Raja. Cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Sekali lagi nyanyikan. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Sekali lagi menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Kali ini Sumatera akan memuji Tuhan. Orang Medan, haleluya. Puji Majawa, puji Majawa, puji Majawa, puji Majawa, puji Majawa, puji Majawa. Sekali lagi. Puji Majawa, puji Majawa, puji Majawa, puji Majawa, puji Majawa, puji Majawa, puji Majawa. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Kita beralih ke Indonesia Tengah, Pulau Jawa memuji Tuhan. Haleluya. Monggo Mas puji Gusti, Gusti Yesus turu wilujeng. Monggo Mas puji Gusti, Gusti Yesus turu wilujeng. Monggo Mas puji Gusti,
Gusti Yesus juru wiwit monggo mbah puji Gusti Yesus juru wiwit pulau bersukacita pohon-pohon bertegukan gunung-gunung bersorak-sorak kita semua memuji Tuhan sebab Yesus Tuhan dan Raja segala raja saatnya kita beralih ke Indonesia Timur. Amun manise memuji Tuhan sio manise katong puji Yesus sio manise katong puji. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan sio manise. Amun memuji Tuhan amun manise. Mari bersama-sama pulau-pulau bersuka cita pohon-pohon bertepuk tangan gunung-gunung bersorak-sorak kita semua memuji Tuhan sebab Yesus Tuhan dan Raja segala raja haleluya. Amin. Pohon-pohon bertepuk tangan. Kita tidak bertepuk tangan itu bagaimana? Haleluya, 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 haleluya. Sukacita karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita tidak dapat balas kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Selain dengan pujian, selain dengan ucapan syukur kita, amin. Bukan hanya di tempat ini, tapi dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Biar selalu ada puji-pujian bagi Tuhan, amin. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Wow. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selalu Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, amin. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini dalam segala keadaan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Nyanyikan Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kaum wanita nyanyikan bait pertama pujian ini. Katakan dalam segala keadaan. Kaum pria kita berdoa mengamini setiap kata-kata pujian ini. Tetap Yesus pesona hati kami. Yes. Mari kaum pria nyanyikan bait yang kedua. Katakan Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. sama-sama nyanyikan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Amin. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sambil kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku Takkan hilang. takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan. Sekali. Ini pengakuan setiap kami. Selamanya Yesus di hati kami. Amin. Haleluya. Oh Yesusku. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku. Ku cinta Kau selamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa. Kami tahu, kami merasakan
Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji, menyembah-Mu. Kami bisa datang beribadah dan mempersembahkan nyanyian pujian kami. Kiranya apa yang kami naikkan manis di pendengaran-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang kami mau tenang mendengar apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada jemaat-Mu. Ya Bapa, kami meminta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah menghancurkan segala penghalang di antara kami dengan-Mu. Kasih yang sempurna yang menerima kami apa adanya. Belas kasihan yang utuh buat kami semua. Yang membuat kami aman untuk datang mendekat kepadamu. Bapa, darah-Mu yang membuat kami dibenarkan. Sehingga kami setiap saat bisa mendekati-Mu. Setiap saat bisa berlari kepadamu. Hari ini Bapa, baik kami yang melayani maupun kami yang duduk, semuanya kami dibebaskan oleh kebenaran yang memerdekakan kami. Waktu yang sangat terbatas ini Roh Kudus, aku meminta bebaskan anak-anak-Mu dari segala belenggu, dari segala ketakutan, rasa malu, rasa bersalah yang dipakai oleh musuh untuk membuat kami lumpuh. Hari ini aku berdoa dibebaskan, sebab ketika kebenaran itu datang, kebenaran membebaskan kami semua. Kami merdeka untuk membuat pilihan mengikuti-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Kuatkan yang lemah dan urapan kesembuhan bukan hanya untuk tubuh kami, tapi untuk hati dan pikiran kami. Kami disembuhkan, pulang dari ruangan ini. Kami mengalami sebuah terobosan di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Happy Sunday semua Bapak Ibu. Silakan duduk. Biasanya kalau ditanya, apa kabar? Jawabannya apa? Luar biasa. Hari ini ada yang lagi sakit dan ingin didoakan? Ada? Ada. Berarti ada yang lagi sakit. Ada yang lagi sedih hari ini dan perlu dikuatkan? Gak ada, semua sukacita. Wow, luar biasa. Tapi gak apa-apa kok kalau ada yang sakit. Gak apa-apa kok kalau ada yang lagi sedih. Gak apa-apa juga kalau ada yang punya masalah. Sebab di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan jawaban. Amin. Amin. Hari ini kita akan sama-sama membaca sebuah cerita di Yohanes 4 tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Saya baca bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Kita baca ayat 2. Kita baca ayat 5 sampai ayat 10. Sama-sama ya, 5 sampai 10. Yohanes 4 ayat 5 sampai 10. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu dia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi makan. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau? Seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta daripadanya dan ia telah memberikan kepadamu air yang hidup. Bapak Ibu semua,
Kalau tadi ditanya apa kabar, biasanya kita jawab baik, padahal ya ada yang lagi gak baik-baik aja. Itu adalah cara kita berkomunikasi yang disebut komunikasi yang formatif. Jadi orang nanya apa udah tahu jawabnya. Sehat, kita akan jawab sehat, padahal sebenarnya lagi gak sehat. Di dalam Kristus kita mengenal kebenaran. Kebenaran itu adalah berbicara jujur apa adanya. Jadi bukan jawaban-jawaban yang sudah biasa. Jawaban yang kita udah tahu nih kalau ditanyanya ini, jawabnya ini. Itu adalah cara manusia berbicara sebagai formatif. Tetapi kalau kita lihat di Yohanes 4 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria dengan cara yang berbeda. Pertama, Tuhan Yesus bicara kepada orang Samaria. Ini kalau ketahuan nama orang Yahudi sangat tidak baik-baik saja. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bahkan gak boleh ngobrol kayak begitu. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah selalu berbicara dengan cara yang tidak biasa. Dia sanggup berbicara kepada kita semua dengan cara-cara yang berbeda. Sehingga kita nggak bisa jawab, gimana kabarnya? Baik, nggak bakal bisa. Kita akan menjawab jujur. Jadi ini penting sekali untuk kita mengerti bahwa cara kita berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Coba deh kita perhatiin kalau kita berdoa. Kalau Bapak Ibu semua perhatikan cara kita berdoa, caranya tuh kayak udah diatur. Coba perhatikan. Dan semuanya mirip. Kalau disuruh pimpin doa, pokoknya jatuhnya mirip semua. Itu semua adalah cara-cara berkomunikasi yang formatif. Itu bukan cara komunikasi yang Yesus inginkan dari kita. Bayangin Bapak Ibu, jam 12 siang Tuhan lagi nyampe di sumur itu. Itu panas kan? Bener gak? Itu panas, kok bisa ya perempuan Samaria itu datang ambil air jam 12 siang? Karena sebenarnya ini perempuan, dia ada rasa malu ketemu banyak orang. Dia ada rasa mau menghindar dari orang banyak. Dia merasa dia itu takut kalau ketahuan orang ambil air. Jadi ini perempuan sebenarnya hidupnya tersembunyi-sembunyi. Tapi Tuhan bilang, bisa kasih saya minum? Dia kaget, hah? Kok orang Yahudi minta minum sama saya? Tuhan kalau bicara sama kita bisa bikin kita kaget. Hari ini renungan firman Tuhan adalah tentang percakapan dengan Tuhan. Bapak Ibu, boleh ya kita ditanya lagi, siapa di antara kita yang yakin banget bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup? Boleh angkat tangannya? Yakin, semuanya yakin, haleluya. Siapa di antara kita yang yakin sekali Tuhan kita masih berbicara kepada umatnya? Boleh angkat tangannya? Nah, hari ini Bapak Ibu dengerin Ibu Esra. Tetapi yang Tuhan mau adalah Bapak Ibu denger Tuhan sendiri. Saya hadir di sini untuk mengajak kita semua, mari kita mendengar langsung dari Tuhan. Karena Tuhan kita hidup. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan Tuhan kita masih berbicara sampai hari ini. Dia tidak berbicara hanya kepada hamba Tuhan. Dia tidak berbicara hanya kepada orang-orang yang sekolah teologi. Dia tidak berbicara hanya kepada orang-orang yang melayani. Dia berbicara kepada siapapun, bahkan kepada orang berdosa. Amen. Perempuan Samaria ini kaget. Yesus ajak dia bicara. Terus kalau kita baca percakapannya, dia bilang, kok ngajak saya bicara? Gak boleh loh bicara sama orang Samaria. Yesus bilang apa? Kalau saja kau tahu siapa yang berbicara kepadamu, niscaya kau akan meminta dari aku air. Bingung gak sih? Tadi dia minta air. Coba Bapak Ibu rileks, jangan tegang-tegang gitu ya. Rileks coba senyum ke kiri kanan, rileks ya. Tuhan mau bicara kepada kita semua, amin.
tadi minta air. Sekarang dia bilang, kalau saja kau tahu siapa yang berbicara denganmu, niscaya kau akan minta air dari aku. Bingung dong nih perempuan, gimana sih? Tadi dia minta air, sekarang katanya dia punya air. Terus perempuan itu bilang, bagaimana kamu mau kasih saya air? Emangnya timbanya mana? Emang Yesus punya timba? Yesus gak bawa timba. Coba lihat percakapan ini. Tuhan ngomong pakai roh, perempuan ini ngomong pakai fisik. Bapak Ibu semua, Tuhan yang kita sembah adalah roh. Amen. Tapi kita manusia yang masih hidup secara fisik. Jadi sering kali percakapan kita sama Tuhan gak nyambung. Gara-gara kita menilai hal-hal yang roh secara jasmani, secara daging. Jadi gak nyambung. Oh, anak Tuhan mesti duduk di first class dong, kan anak Tuhan. Bapak Ibu, anak Tuhan mau duduk di first class, di bisnis, di ekonomi, tetap anak Tuhan. Itu baru roh. Oh, anak Tuhan mesti pakai mercy dong. Anak Tuhan mau pakai ojek pun dia tetap anak Tuhan yang diurapi. Tepuk tangan dong. Perempuan ini menilai segala sesuatu hanya dari apa yang dia lihat. Tapi Tuhan lagi ngomong ke rohnya. Terus Tuhan bilang, kalau kamu tahu siapa yang ngomong sama kamu, aku akan memberikan kau air yang hidup. Terus perempuan ini bilang, emangnya kamu mau kasih saya air yang hidup? Ayat 12, kau lebih besar ya dari Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah meminumnya sendiri dari dalamnya dia serta anak-anaknya. Dia mulai ngomong apa? Sejarah. Dia mau bilang, emangnya kamu siapa? Emangnya kamu lebih besar dari nenek moyang saya yang kasih sumur ini? Perempuan ini lagi mau ngomong, dia tuh sok tahu gitu. Sok tahu, dia tidak tahu siapa yang lagi bicara sama dia. Terus Yesus bilang lagi, barang siapa minum air ini, dia akan haus. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu perempuan ini bilang, oh kalau gitu maulah. Aku supaya gak nimba-nimba lagi. Lihat gak, jawabannya masih aja fisik. Tuhan bilang, kalau kamu minum air dari saya, air itu akan tinggal di dalam kamu dan kamu gak akan haus lagi. Dia langsung mikir, wih enak tuh, saya gak usah nimba-nimba lagi, gak usah ketemu-ketemu orang, gak usah lihat-lihat orang, jam 12 siang nimba air kan panas. Dia mikirnya air yang di sumur. Yesus lagi ngomong dirinya sendiri. Gak nyambung kan, jaka sembung gak nyambung ini percakapan. Lalu Yesus bilang, boleh. Kalau mau airnya, panggil dulu suamimu. Lihat Tuhan Yesus. Gimana tuh Bapak Ibu? Baru kenal langsung suruh panggil suami. Kira-kira nancep gitu di hati. Hah? Suruh panggil suami. Itu masalah dia loh. Itu sesuatu yang dia sembunyikan. Terus Yesus bilang, oke, panggil suamimu ke sini. Si perempuan ini langsung terhenyak. Dia menyerah. Dia jujur di situ. Baru dia jujur. Dia bilang, aku gak punya suami. Baru Yesus bilang, benar. Sekarang kamu ngomong benar. Sekarang baru kamu ngomong benar. Dari tadi saya ngomong, kamu jawabnya gak benar. Karena yang sama kamu sekarang, itu bukan suamimu kan. Kamu udah punya 5 suami kan. Kira-kira ya, Bapak Ibu, ngagetin gak sih ngomong sama orang baru kenal di pinggir sumur, tiba-tiba langsung bongkar-bongkar keadaan kita gitu. Kaget gak sih? Tapi perempuan ini dibukakan 3 misteri pada saat dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Pertama, Tuhan bukain siapa sebetulnya dia. Dialah air kehidupan yang dicari oleh perempuan ini. Perempuan ini lagi mau cari air loh. Yesus bilang kalau kau dapat aku, kau gak usah nimba lagi. Selama-lamanya air itu ada di dalam dirimu. Yesus bukakan satu misteri mengenai siapa sebetulnya orang yang lagi bicara sama dia. Dan yang kedua, Yesus bukakan kepada perempuan ini siapa sesungguhnya dia. Bahwa Tuhan tahu betul siapa dia.
Tuhan tahu betul kalau dia itu perempuan yang gak bahagia. Mana ada perempuan bahagia suaminya 5. Ya kan ibu-ibu? Perempuan yang bahagia mah suaminya 1. Semangat ibu-ibu. Kalau 5 artinya nih perempuan kosong dalamnya. Dia cari sesuatu. Kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi sampai 5 kali. Karena yang dia cari bukan suami. Dia cari air kehidupan. Dia cari sesuatu yang bisa membuat dirinya itu tenang, damai, puas, dicintai. Lalu perempuan ini bilang, Tuhan, aku gak punya suami. Dan yang sekarang kepadaku itu memang bukan suamiku. Lalu kata perempuan itu ayat 19, sekarang Tuhan nyata kepadaku bahwa engkau nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah perempuan ini bercakap-cakap dengan Tuhan? Dia tinggalin kendinya, dia lari ke kota, dia jadi penginjil pertama. Jadi evangelis pertama adalah perempuan ini. Maaf ya bapak-bapak, kita mau tepuk tangan dulu untuk kaum perempuan. Bangkit kaum perempuan, ya. Perempuan adalah evangelis pertama. Dia lari ke kota, dia bilang sama orang-orang, saya udah ketemu loh. Saya ketemu Nabi, saya ketemu Mesias. Lalu orang-orang itu semua yang dia temui datang berbondong-bondong untuk menemui Yesus. Bapak Ibu, tadi kita semua bilang kita percaya Yesus hidup. Kita percaya dia masih berbicara. Sekarang saya mau tanya, kapan terakhir Anda bercakap-cakap dan mendengar Tuhan berbicara kepada Anda? Boleh saya tanya, siapa di antara kita yang bisa dan sudah biasa mendengar suara Tuhan? Boleh angkat tangan? Siapa yang ingin sekali bisa dengar suara Tuhan? Saya ulang, siapa yang kepingin sekali bisa mendengar suara Tuhan? Amin, mau? Adalah hal yang sangat mengejutkan bahwa anak-anak Tuhan, Alkitab berkata, domba-dombaku, Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan tidak biasa, belum biasa mendengar suara Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau bebaskan kita hari ini. Amin. Tuhan mau bebaskan umatnya hari ini. Saya bukan Tuhan. Saya cuma Ibu Esra Manurung. Saya datang kemari mau menyampaikan kabar baik. Tuhan ingin berbicara kepada semua kita secara langsung. Siapa yang happy? Happy? Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama. Kalau yang ini kita mesti berdiri. Mari kita berdiri. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yuk, 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Silakan duduk Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan sekarang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mereka tergantung sama pendeta. Mereka tergantung sama ahli-ahli teologia. Mereka tergantung sama ketua sel. Mau bikin keputusan apapun mesti nanya dulu sama pendeta. Nanya dulu sama ketua sel. Bapak Ibu, kita betul keluarga. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang benar mendapatkan tempat penggembalaan. Kita datang ke sini untuk sama-sama memberi dan memuji Tuhan. Bukan datang ke sini untuk sama-sama nggak tahu apa-apa. Saya melihat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini adalah pasangan yang sungguh-sungguh ingin seluruh jemaat menjadi murid-murid yang berdampak. Murid-murid yang powerful dimanapun Bapak Ibu berada. Saya yakin hati mereka ingin sekali Bapak Ibu semua punya hubungan yang intim dengan Tuhan dan tidak tergantung kepada mereka. Sama seperti Tuhan Yesus, ketika Tuhan meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya begitu powerful. Bapak Ibu, kalau sampai kita domba-domba Tuhan tidak bisa mendengar suaranya, sebenarnya cuma dua aja. Satu, ada kemarahan yang kita simpan di dalam hati kita. Kita marah sama seseorang dan kita belum melepaskan kemarahan itu. Yesus memperingatkan kita jika kita ingin berkomunikasi dengan dia. Dan ada sesuatu di hati kita yang kita tahu kita gak beres sama orang. Dia suruh kita lepaskan. Ini demi kita bisa mendengar suaranya. Dan yang kedua, kalau kita gak bisa dengar suaranya adalah karena kita sudah tahu bahwa kita mesti mengampuni seseorang, tapi kita belum mau. Dan kepahitan, kekecewaan itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Kristus memaafkan dan mengampuni adalah sebuah ketaatan. Karena dia mengatakan Tuhan Yesus itu dahsyat sekali. Orang telah mengatakan kepadamu, kamu mesti saling mengasihi, betul? Tetapi Yesus bilang, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Yang Yesus minta dari kita banyak sekali adalah hal-hal yang mustahil bisa dilakukan manusia. Betul. Yesus bilang begini, orang bilang kan, kamu sudah dengar kan, mereka bilang jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Jadi Yesus datang dengan standar yang sebenarnya manusia gak bisa penuhin. Ikut Tuhan itu gak mungkin pakai kekuatan kita Bapak Ibu. Gak akan pernah bisa. Tetapi kabar baik, Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Makanya Yesus bilang, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan seluruh perintahku. Duh, gimana caranya? Bisa Bapak Ibu, bilang ke sebelah, bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Bilang ke sebelah, bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi dengan kekuatan kita gak mungkin bisa. Nah masalahnya kalau kita tidak bisa dengar suaranya. Karena yang berbicara kepada kita sekarang adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang ditaruh, ditinggalkan di dunia ini supaya dia berbicara kepada kita. Bapak Ibu tadi banyak yang bilang, saya lihat dari tangannya yang tidak terangkat, belum bisa dengar Tuhan. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu, walaupun Anda tidak mendengar, belum mendengar, tapi Tuhan tetap berbicara dalam hidupmu. Tapi kita yang belum bisa dengar. Karena tadi ada kemarahan dan maaf yang belum dilepaskan. Sehingga hati kita ada kebencian, amarah, dendam. Itu gak bisa menolong kita untuk semakin dekat sama Tuhan, yang ada menjauhkan kita. Makanya ketika perempuan ini jujur, dia bilang, Tuhan, aku gak punya suami,
Lalu Tuhan bilang, sekarang engkau sudah berkata benar. Bapak Ibu, jika Anda mau mendengar suara Tuhan yang sebetulnya setiap hari berbicara, tapi sayangnya banyak yang tidak dengar. Pagi hari ini saya mau mengundang Anda semua untuk datang kepada Kristus dengan segenap hatimu. Kita ngobrol sama Ibu Gembala kemarin, Ibu kenapa ya banyak anak-anak Tuhan hidupnya lahir, sekolah, pacaran, kawin, punya anak, nikahin anak, terus tua deh, terus udah deh langsung minta tuntut mau begini, merasa kesepian. Sama sekali gak ada bedanya sama dunia ini. Kenapa ya? Ini Bapak Ibu, semua orang yang menemukan tujuan dia di dalam Tuhan, hidupnya berapi-api. Dan mereka rata-rata mendengar suara Tuhan di dalam hidupnya. Mereka nggak tergantung sama orang lain. Mereka senang datang ke cell group, mereka senang datang ke gereja, mereka senang ada di penggembalaan karena kita tidak sendiri, kita jadi sama-sama. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah orang yang bergaul dan bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tanpa itu semua kita akan seperti domba yang tidak tahu kemana kita mau pergi. Dan kita akan mudah sekali ditipu oleh dunia ini. Terus bagaimana untuk mendengar suara Tuhan? Di dalam Kristus cuma ada satu cara, yaitu minta. Minta aja. Yesus bilang, siapa yang minta akan, siapa yang cari akan, siapa yang ketuk pintu akan dibuka. Itu hukumnya. Masalahnya sekarang yang diminta sama anak-anak Tuhan adalah makan enak, baju bagus, gaji bagus, pacar bagus, kehidupan yang enak, itu yang diminta. Makanya di Yakobus kita diperingatkan, kau tidak mendapatkannya karena kau tidak memintanya. Yang kau minta hanya hal-hal yang akan kau habiskan untuk kesenanganmu. Saya ikut Tuhan sudah 33 tahun Bapak Ibu. Dan ketika pertama kali mendengar suara Tuhan di ruang tamu kamar rumah kami yang kecil, saya buka Alkitab, dengar di dalam roh Tuhan berkata, Ezra, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku yang menyambutmu. Hari itu Bapak Ibu, suara Tuhan itu meruntuhkan rasa ingin mati aku. Meruntuhkan rasa tidak berharga. Hancur itu rasa sia-sia. Hari itu dengar suara Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus menghidupkan aku. Dan aku tahu bahwa aku dicintai. Sampai hari ini Bapak Ibu, suara itu tidak bisa kulupakan. Siapa yang menyimpan firman Tuhan di hatinya sebagai rema, dia akan selalu berapi-api. Musik yang bagus, oh luar biasa. Pemain musik yang bagus, luar biasa. Tanpa itu semua pun Bapak Ibu, api di dalam diri orang-orang yang menyimpan perkataan Tuhan tidak akan pernah padam. Kita nyanyi di gereja, lompat di gereja, memuji Tuhan di gereja. Orang-orang yang bisa mendengar Tuhannya, dia bisa nari di tengah-tengah masalah. Hidup yang real itu Senin sampai Sabtu kan. Lihat toko sepi, lihat bisnis lagi susah, lihat rekening yang menurun. Di tengah-tengah keadaan itu, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, dia bisa menari dan memuji Tuhan. Itu murid-murid yang powerful. Itu visi daripada jemaat ini, menjadi murid-murid yang berdampak. Waktu itu, setelah pertama kali mendengar suara Tuhan, saya baca di Mazmur 27 ayat 1. Bunyinya begini, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup.
Hari itu Bapak Ibu, gak tahu inspirasi dari mana. Aku masih umur mau 20 tahun, minta sama Tuhan satu, Tuhan aku minta satu hal darimu. Salomo minta apa Bapak Ibu? Hikmat. Saya gak minta hikmat Bapak Ibu. Tahu kenapa Salomo minta hikmat? Soalnya uangnya banyak. Kalau punya uang banyak itu mesti ada hikmat untuk ngaturnya. Saya gak punya duit, buat apa hikmat? Pengikut juga gak ada, buat apa hikmat? Saya minta satu hal. Bapak Ibu mau tahu gak apa yang saya minta? Mau tahu apa? Mau tahu banget. Kalau gak banget gak dikasih tahu. Coba mau tahu apa mau tahu banget? Mana bangetnya orang Ambon? Kok kayak gitu? Mana bangetnya orang Ambon? Mau banget? Waktu itu saya minta, saya mau kamu Tuhan. I want you. Inspirasinya dari Raja Daud. Kan dia bilang satu hal telah ku minta kepada Tuhan. I want to be with you for the rest of my life. Jadi saya minta hari itu Bapak Ibu. God, you say you will take care of me. Okay, I want to ask you one thing Tuhan. Satu hal saya minta Tuhan. Aku mau kamu Tuhan. Saya mau mengenalmu. Siapa sebetulnya kamu Tuhan? Mamaku Kristen, bapakku Kristen, gak jamin aku kenal Tuhannya. Kita bisa nyanyi Tuhanku besar, tapi apakah kita sebenarnya sudah mendapatkan pewahyuan tentang siapa dia kepada kita secara pribadi? Waktu Musa ngelihat semak-semak, Tuhan suruh dia bebasin bangsa Israel. Musa bilang apa? Nanti kalau bangsa Israel tanya sama aku, namamu siapa? Aku bilangnya apa? Musa bilang, who is your name? Siapa kau sebetulnya Tuhan? Anda pernah nggak Bapak Ibu tanya sama Tuhan, Tuhan kamu tuh sebenarnya siapa sih? Bener gak sih Tuhan itu ada? Bener gak sih Tuhan itu bisa bicara? Kedua, pernah gak nanya sama Tuhan, Tuhan saya ini sebenarnya siapa? Kenapa saya lahir ke dunia ini? Tujuannya Tuhan menciptakan saya itu apa? Karena nanti kita akan pulang sendiri dan Tuhan akan bicara sama kita. Apakah kita sudah melakukan kehendaknya? Karena dia bilang loh, akan banyak orang datang kepadanya. Tuhan bilang saya gak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendakku. Kehendak Bapa itu adalah rancangannya untuk Anda dan saya secara pribadi. Anda dan saya sudah ada di buku kehidupan besarnya. Nama kita sudah di situ waktu kita ikut Tuhan Yesus. Dan kita punya tujuan yang spesifik, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tujuan hidup Ibu Linda tidak bisa digantikan dengan tujuan hidup Ibu Esra. Kami masing-masing punya tujuan. Ibu bapak semua udah ada tujuannya. Dan kita hidup di dunia ini untuk mengatakan Tuhan biar tujuan itu terjadi dalam hidupku. Itu kehidupan di dalam Kristus. Baru nanti ketika kita menerima tujuan itu, maka semua penyediaan Tuhan dicukupkan dalam hidup kita. So Bapak Ibu semua, mintalah. Kau akan mendapatkannya. Carilah, kau akan mendapatkan. Mintalah, kita akan diberikan. Ketuklah pintu, pintu itu akan dibuka. Apa yang kita cari? Dunia ini akan berlalu. Carilah dia. Datang ke gereja dengan hati ingin mengenal Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kisah yang ditulis oleh para penulis Injil. Bolak-balik kita baca Injil, saya selalu menemukan itu. Yesus itu manusia yang luar biasa, dilahirkan bukan dari persetubuhan manusia, dia dari roh. Tetapi kalau kita lihat teladan hidupnya, kalau dia habis pelayanan Bapak Ibu, dia selalu bilang sama murid-murid, ayo kita cari tempat sepi. Ayo kita cari tempat sepi. Dia selalu ingin bicara sama Bapaknya. Kalau pagi para penulis Injil menuliskan Yesus bangun saat hari masih gelap dan sendirian dengan Bapaknya.
Yesus itu teladan kita. Kalau Tuhan Yesus aja yang lahirnya dari roh, dia begitu cari Bapa, dia begitu cari hubungan dengan Tuhan. Apalagi kita Bapak Ibu, manusia darah dan daging. Kita sangat membutuhkan Bapa. Inilah kunci hidup kekristenan, hidup bergaul dengan Tuhan. Yang mengubah kehidupan Ibu Gembala adalah ketika Tuhan berbicara kepada ibu secara langsung. Yang mengubah hidup saya juga adalah ketika Tuhan berbicara kepadaku secara langsung. Dan saya yakin ada Bapak Ibu semua di sini yang mengalami perubahan hidup ketika Tuhan berbicara kepada Anda. Amin. So sekarang saya meminta pemain musik hanya piano saja. Lagunya yang tadi, sekali Yesus tetap Yesus, tetapi pelan aja. Roh Tuhan ada di sini. Bapak Ibu datang ke sini karena pengen dengar Tuhan kan? Amen. Bapak Ibu rindu sama Tuhan kan? Tuhan lebih rindu lagi sama Anda. Setiap hari dia tunggu. Setiap hari dia bicara. Yesus bilang gini sama murid-muridnya. Bisa gak sih kalian ini diam 1 jam aja sama aku? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, Tuhan itu bicaranya di tempat sunyi, bukan di Instagram. Tuhan bicara di kamar kita Bapak Ibu, bukan di TikTok. Serius Tuhan bicara makanya kenapa banyak orang dengerin Tuhan di toilet. Karena cuma di toilet dia diem. Tuhan perlu kita diam. Kalau Bapak Ibu gak denger, bukan karena Tuhan gak ngomong. Tuhan itu konstan. Dia konsisten bicara sama kita. Dia terus menunggumu. Apa sih sebenarnya yang bikin kita sibuk sampai gak punya waktu 1 jam sama Tuhan? Apa Bapak Ibu? Ibu-ibu cuci piring, cuci baju, masak-masakan anak. Bapak-bapak cari uang, iya cari gaji. Itu yang bikin kita gak punya 1 jam sama Tuhan. Bukan bareng suami loh, bukan mesbah keluarga loh. Mesbah keluarga lain lagi. Doa bareng pasangan lain lagi. Sendirian sama Tuhan kayak Yesus. Yesus biar sama murid-muridnya juga dia sendirian. Tuhan mau Anda sendirian, nanti kita mati soalnya sendirian gak rame-rame. Apa sih yang curi waktu kita? Handphone. Emang iya, handphone itu didesain oleh Steve Jobs menjadi mesin yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh pemiliknya. Ke toilet aja dibawa, itu tujuannya handphone itu. Kan dia bilang, I'm gonna make a machine yang orang gak bisa lepasin. Itu yang ngambil waktu kita Bapak Ibu. Bapak Ibu gak takut kan saya gak marah loh. I love you. Saya tahu musuh-musuh kita di dunia ini jahat sekali. Dia mau coba ambil waktu terbaik kita sama Tuhan. Tuhan mau punya percakapan dengan Anda. He want to talk to you. Tuhan mau ngobrol. Enggak cuma dengerin khotbah. Tuhan mau ngobrol langsung dari Alkitab. Setiap hari sejak lahir baru Bapak Ibu. Ada waktu-waktu bolong. Tetapi sejak lahir baru, ada 3 yang selalu saya lakukan setiap hari adalah catatan, pulpen, dan Alkitab ini. Nggak ada wifi, nggak ada HP, nggak ada Google, nggak ada sosial media. Ini aja, ini catatan, pulpen. Tuhan gak butuh wifi buat ngomong sama kita. Dulu gak ada wifi juga Tuhan ngomong kok sama nabi-nabi. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan gak perlu Google. Gak perlu, kalau enggak yang di gunung-gunung gimana? Tuhan gak butuh AI. Tuhan bisa ngomong sama kita di kamar kita walaupun gak ada handphone. Tuhan mau Anda dengan Tuhan sendiri. Di situ terobosan hidupmu. Di situ terobosan keuanganmu. Di situ terobosan sukacitamu. Di situ terobosan perkawinanmu. Di situ Bapak Ibu. Tuhan mau ngomong sama Anda. Dia kangen sama Anda. Kangen banget
Tuhan rindu. Tuhan belum menghukum. Tuhan belum menghukum. Anugerahnya masih di sini. Dan dia hadir di ruangan ini. Mari Bapak Ibu nyender sebentar, relax, nyender, relax. Duduk dengan posisi yang sangat nyaman. Tuhan mau ngomong sekarang. Enggak lewat saya, langsung Roh Kudus ada di sini. He want to talk to you. Tutup mata. Bapa di surga, sekarang waktumu. Aku sudah selesai. Ini anak-anakmu yang sangat kau sayang. Kau sangat mencintai jemaat ini. Dibangun di atas air mata. Di atas perjuangan hidup dan mati. Tidak ada yang sia-sia Tuhan dalam perjuangan iman kami. Darah Yesus cukup untuk membebaskan kami semua. Aku mengikat segala kuasa-kuasa dunia yang mencoba menghalangi anakmu untuk mendengar suaramu. Aku deklarasikan pembebasan di tempat ini. Sekarang Roh Kudus, nyatakanlah kepada kami semua. Satu kalimat yang kau tahu kami butuh itu hari ini. Satu kalimat yang Tuhan tahu itu yang kami butuhkan. Bicara kepada kami Tuhan. Bapak Ibu boleh pegang bagian perutnya. Boleh pegang buat bantu ya. Tarik napas pelan-pelan. Hembuskan. Tarik napas, relax. Oke, Tuhan bicara di situ. Di dalam rohmu. Tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa aku di hadapanmu? Siapa aku di dalam rencanamu Tuhan? Tanya sama Tuhan Bapak Ibu. Lalu dengar. Kalimat pertama yang Anda dengar. Tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu. Itu Tuhan. Bapak Ibu boleh buka mata. Kita akan nanya satu lagi sama Tuhan. Oke? Tuhan, apa sih yang paling penting yang Tuhan mau? Aku tahu. Apa yang paling penting yang Tuhan mau aku tahu? Kita tanya sama Tuhan ya. Kita tutup mata lagi. Bapak Ibu ngomong sama Tuhan, ucapkan doa itu.
Amin. Kita buka mata sama-sama. Bapak Ibu ada yang bisa dengar Tuhan? Boleh angkat tangannya yang dengar Tuhan ngomong? Puji Tuhan. Di sini ada yang dengar Tuhan ngomong? Dengar Tuhan ngomong, Pak? Gimana rasanya dengar Tuhan ngomong? Ada banyak Bapak Ibu yang mendengar Tuhan. Dia ada di sini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia hidup. Dia hanya satu pertanyaan jauhnya dari kita. Bapak Ibu akan pulang. Banyak di antara kita akan mendengar Tuhan. Tadi saya mendengar suara roh Ibu. I love my church. I love my church. Kadang-kadang kita bisa sangat emosional ketika kita mendengar Tuhan. But that's okay. That's okay. Tapi yang pasti Tuhan tahu perjuanganmu. Tuhan tahu jeritan hatimu. Tuhan tahu Anda lagi nangis buat apa. Tuhan tahu kelelahanmu. And He wanna speak to you. Saya mau mengundang Bapak Ibu yang hari ini mau membuat sebuah keputusan. Anda merdeka, Anda gak mau juga gak apa-apa. Tuhan itu gak maksa, Dia cuma ngundang. Maukah kau menyediakan waktu bersamaku 1 jam saja setiap hari? Jika Anda mau bangkit berdiri. Jika Anda mau berdiri, kita akan berdoa. Siapa yang mau mulai hari ini punya waktu sendirian sama Tuhan 1 jam aja. Mari bangkit berdiri. Besok pagi atau nanti malam nyanyikan lagu ini. Pagi-pagi bangun. Kunci kamar, bilang sama suami, sayang ntar dulu ya, aku mau doa dulu. Kalau perlu bangun lebih dulu dari suami atau istri supaya jangan diganggu. Kalau emang harus tidur lebih cepat, tidur lebih cepat. Matiin aja tuh HP. Gak penting, bilang sama HP, kau gak penting. Tuhan lebih penting, amin. Saat pagi hariku datang lagi. Ini akan menjadi nyanyian kita. Ketika kita bangun, no wifi, no handphone, only Bible, book, pen. Alkitab, buku, pulpen, jadi murid. Dengar roh ngomong apa, catat. Tuhan ngomong apa, catat, jangan takut salah. Aduh Tuhan apa bukan, catat aja. Tuhan akan menuntunmu. Tuhan gak usah dibantu. Tuhan itu bisa ngajarin kita semua. Ya, kita bayangin kita bangun pagi, terus kita nyanyi ini. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau malam kita ganti saat malam hari. Saat malam hariku datang lagi, Tuhan tunggu kita loh. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Di kamar kita nggak ada piano, stop piano. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam
pimpinanmu. Lalu kita angkat kedua tangan kita nyembah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha. Seperti ini di kamar kita pagi-pagi. Ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Bapa di surga, lihatlah anak-anakmu yang berdiri seperti perempuan di pinggir sumur. Mereka merespon panggilanmu. Mereka mau memberikan 1 jam setiap hari sendiri sama Tuhan, supaya kami bisa dengar Tuhan setiap hari, supaya kami bisa tenang di hadirat-Mu. Domba-dombaku mengenal suaraku. Aku memanggil mereka dengan nama mereka. Pagi-pagi Tuhan, panggillah nama anak-anak-Mu, bangunkan mereka. Dan berbicaralah kepada mereka. Hadirat-Mu menyertai kami sepanjang hari. Kami menjadi murid-murid yang menang. Murid-murid yang jelas tujuan hidupnya. Murid-murid yang tahu panggilannya. Menjadi gereja yang kuat. Karena semua kami punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dari situlah Tuhan akan ada penuaian besar-besaran. Ketika gerejamu bergaul erat denganmu, maka Kau akan membawa kami seperti perempuan Samaria. Dia berlari ke kota. Dia bilang sama semua orang-orang, aku sudah melihat Mesias. Aku sudah melihat Mesias itu. Dan jemaat ini Tuhan siap untuk ikut menuai besar-besaran. Kebutuhan kami itu urusan Tuhan. Biaya hidup kami itu urusan Tuhan. Masa depan kami juga di tangan Tuhan. Tuhan sudah berjanji kami gak akan kekurangan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Biar hadirat-Mu ini terus kami bawa pulang. Bicara sama kami Tuhan di mobil, di jalan, di kereta, di rumah, di kamar kami. Kami gak mau kehilangan lagi. Kami gak mau lagi waktu terbaik itu dicuri oleh apapun. 1 jam di hadirat-Mu lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Kami membutuhkan-Mu Yesus. Dan Kau sudah berkata, jika Kau tinggal di dalam Aku, Kau akan berbuah banyak. Di dalam nama Yesus. Buat anak-anak-Mu yang masih belum mendengar karena ada yang mereka simpan di hati. Ada yang harus diampuni. Aku berdoa Bapa, mereka pulang, mereka masuk kamar, mereka kunci dan mereka beresin. Mereka lepaskan pengampunan itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saya minta foto terakhir ditampilkan. Waktu Tuhan bicara sama saya, ampuni bapakmu. Itu paling berat. Karena Bapak meninggalkan kami begitu saja. Tapi memaafkan di dalam Kristus itu ketaatan. Bukan soal bisa apa enggak. Saya datang ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku mengampuni Bapak. Dan sejak itu Bapak Ibu, terobosan demi terobosan, demi terobosan, demi terobosan terjadi. Anak-anak muda banyak sekali yang pahit sama orang tuanya. Kecewa sama orang tua. Hari ini mari kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Supaya Tuhan leluasa berbicara kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.